Halo, salam Abatox. Kita ketemu lagi setiap Rabu malam dalam acara Abatox live Instagram. Ya, Bapak Ibu Saudara, seperti biasa, setiap Rabu malam kita selalu berjumpa dalam live Instagram di account Abalove KTC JGC, yaitu Abatox live Instagram. Malam ini kita jumpa lagi dan kita akan bahas satu topik yang sangat menarik sekali. Dengan narasumber yang luar biasa sekali, yaitu Bapak Mardilau. Tema kita malam ini yaitu gaya hidup gereja mula-mula di zaman akhir. Nah, buat Bapak Ibu Saudara yang belum tahu, gambaran singkat tentang Pak Mardilau, beliau adalah penggagas acara Koram Deo setiap pagi. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang setiap pagi ikut Koram Deo, yang sebelumnya itu ya, yang setiap hari, setiap pagi kita Koram Deo, mesbah Koram Deo setiap pagi. Nah, beliau ini yang menggagas dan ini menjadi suatu gerakan yang dahsyat, menjadi berkat, banyak orang diberkati, mengalami mujizat. Bahkan nanti kita bisa dengar dari beliau dan juga apa yang insight yang akan beliau sampaikan. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa sekarang mumpung di awal, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa ajak teman-teman, info teman-teman yang lain untuk bisa bergabung dengan kita malam hari ini. Dan juga nanti teman-teman, Bapak Ibu Saudara, kalau ada pertanyaan, komentar, ataupun mengalami sesuatu yang ingin Bapak Ibu Saudara saksikan, please tulis di kolom komentar, kolom chat. Nanti kita akan bacakan, nanti kita akan sampaikan. Bahkan jika memang benar-benar Bapak Ibu Saudara ada sesuatu yang ingin Bapak Ibu sampaikan, kita bisa invite untuk join live, tampil di Instagram bersama Pak Mardilau. Ya, oke. Saya akan invite Pak Mardilau bergabung bersama kita. Simak terus dari awal sampai akhir, jangan sampai kelewatan semenit. Stay tune dan kita simak diskusi kita malam hari ini. Saya akan invite Pak Mardi sebentar ya, Bapak Ibu Saudara. Oke. Ya, hopefully dalam waktu segera beliau akan join bersama-sama dengan kita di sini. Halo, alright. Halo. Halo Pak Mardi, selamat malam Pak. Malam bro, gimana bro? Yes, Pak, luar biasa. Thank you Pak Mardi, bisa join kita malam hari ini nih. Karena memang apa yang Pak Mardi sudah lakukan dan kemudian apa yang kita bisa rasakan melalui mesbah Koram Deo itu luar biasa Pak. Nah, kita pengen dengar lebih banyak lagi dari Pak Mardi nih malam hari ini nih, dengan tema kita gaya hidup gereja mula-mula di zaman akhir. Nah, ini menarik Pak, ada kata mula-mula, ada kata akhir. Wow. Nah, oke. Nah, Pak Mardi, feel free Pak, sampaikan apa yang perlu kita bisa dengarkan malam hari ini. Kita siap untuk mendengar, menyimak Pak apa yang Pak Mardi sampaikan. Silakan Pak. Baik, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap rekan-rekan, sahabat, keluarga yang berbahagia. Kita senang sekali kalau hari ini boleh diskusi, sharing-sharing. Kita rindu apabila teman-teman yang bergabung malam hari ini boleh juga ikut terlibat ya. Jadi boleh nanti sharing, boleh tulis, juga boleh tanya, dan kita akan lebih senang kalau bisa ada interaksi. Nah, jadi saya mau cerita sedikit bagaimana awal pandemi tahun lalu di Maret, tanggal 21 Maret 2020, di tengah-tengah kita PSBB dan tidak bisa kemana-mana, maka dari pemimpin gereja mengajak kita untuk berdoa. Nah, awal mulanya saya dan istri berdoa berdua bersama dengan beberapa teman-teman Fasel atau PKS atau pemimpin. Ya, kita berenam, bertujuh, kita berdoa bersama. Dan ketika kami berdoa bersama, maka Tuhan memberikan banyak pencerahan. Dan kami sangat dikuatkan lewat setiap kondisi pandemi ini. Kita bisa ketemu secara live, muka dengan muka, dan doa bersama. Tanpa terasa ketika kita melakukan itu, kita sangat dikuatkan, dihiburkan, dan terjadi banyak teman-teman yang mulai join. Dari 10, 20, 30, 40, 70.
Akhirnya sampai 100 partisipan, nggak muat lagi. Terus Tuhan tambahkan lagi jadi 200, 300, 400, dan 500 partisipan. Ya, kita merasa bahwa setiap kita merasakan hadirat dan kuasa Tuhan ketika kita Coram Deo. Ya, benar. Mungkin kata Coram Deo tadi Pak Inggof sudah bercerita tentang Coram Deo. Ya, mungkin Bapak Ibu juga teman-teman bisa search ya di internet. Wah, Coram Deo itu bertemu muka dengan muka, tinggal di dalam hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Jadi itu sesuatu hal yang wow, menarik sekali ya. Ternyata ketika kita di dalam hadirat Tuhan ada begitu banyak lawatan Tuhan dan hadirat Tuhan, banyak mujizat terjadi. Ada orang ketika lagi berdoa mereka mulai mengalami kesembuhan. Ada yang mengalami kelepasan, ada yang mengalami penuh Roh Kudus. Ada juga yang mengalami sakit penyakit disembuhkan secara otomatis. Ada yang sakit ginjal sembuh, ada yang sakit COVID sembuh, ada yang juga tadinya lumpuh, nggak bisa jalan, akhirnya bisa mulai berjalan. Ada yang mulai yang tadinya penglihatannya buram jadi terang, dan begitu banyak sampai kita sendiri belum merasakan bahwa ini semua pekerjaan Roh Kudus. Nah, kalau bicara mengenai tema hari ini, kita katakan gaya hidup gereja mula-mula di zaman akhir. Mengapa bukan akhir zaman ya? Kalau akhir zaman udah selesai zaman, ya kan? Akhir zaman. Kalau ini zaman akhir, mendekati akhir zaman, ya kan? Kalau akhir zaman gitu bedanya, ya kan? Sudah selesai. Ya Pak Mardi. Kita ini menarik Inggof. Jadi kita ini adalah tubuh Kristus, jemaat gereja yang mempersiapkan dan sedang mempersiapkan memasuki akhir zaman. Jadi keren sekali. Kita adalah generasi yang mengalami. Makanya saya mulai merasakan bahwa ada anugerah khusus buat kita untuk kita mengalami begitu banyak mujizat hari-hari ini. Jadi kalau kita melihat kalau pandemi membuat kita terpisah, jauh di mata, jauh di hati, kita nggak bisa bersentuhan, kita nggak bisa merasakan mempraktekkan kasih, nggak bisa mempraktekkan saling mengasihi, saling mengampuni, nggak bisa merasakan kebersamaan. Ya, dengan pandemi yang sekarang kalau per hari ini udah ada 107 juta orang yang mengalami COVID. Belum lagi yang meninggal udah 2,34 juta. Jadi ya itu satu hal yang menakutkan dan membuat kita nggak bisa bersama. Tapi puji Tuhan, lewat Zoom, lewat online, lewat Instagram Live seperti ini, kita pun ternyata Roh Kudus menyatakan kuasanya bagi setiap kita yang mempercayainya. Kalau kita nggak mempercayainya, itu hanya kata orang, ya bro ya, katanya. Beda loh. Ketika kita mulai mempercayai Firman, dan Firman itu menjadi kebenaran. Dan firman itu menjadi iman, dan mujizat mulai terjadi. Nah, kita mungkin saya boleh share sedikit bagaimana ketika kita mula-mula melihat gereja mula-mula. Jadi kita kembali lagi ke pola gereja hidup mula-mula. Karena saya percaya pola gereja hidup mula-mula ini adalah pola gereja yang Yesus ajarkan. Yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada murid-muridnya. Demikian juga yang murid-muridnya praktekin di awal jemaat mula-mula. Jadi beda sekali ternyata apa yang kita lihat di gereja mula-mula dengan kondisi sekarang. Kalau kita lihat dari gereja mula-mula di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41, kita lihat pada hari itu mereka ketambahan jiwa 3.000 jiwa. 3.000 jiwa dalam satu hari. Keren ya bro ya? Wow. Yes, mantap. Yang menarik adalah tidak ada satu jiwa pun yang hilang. Tidak ada satu orang pun yang terlantar. Mereka semua tertanam, bertumbuh, dan mereka adalah awal kegerakan generasi yang luar biasa sampai saat ini. Ternyata mereka ini apa yang terjadi? Nah, kami tertarik dan pengen tahu. Saya percaya teman-teman juga pengen tahu ya. Pengen tahu nggak, bro? Wah, luar biasa. Pengen tahu banget, Pak. Pengen tahu banget. Pengen tahu. Ya, kalau kita lihat ya, di dalam gereja, saya bacain aja ayatnya biar seru ya. Di dalam Kisah Rasul 2, kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam Kisah Rasul 2, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-41 dan 42, saya fokus ke ayat 42 ya. Nah, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, ada satu ayat lagi, kalau kita baca di ayat berikutnya, dikatakan mereka tiap-tiap hari, mereka juga berkumpul bersama. Mereka juga memecahkan roti.
Mereka tiap-tiap hari, mereka sering-sering berkumpul bersama. Dan mereka bertekun. Nah, kata bertekun ini bukan cuma sekali-kali, tetapi berulang-ulang. Sering, bersama-sama. Nah, jadi kita bisa melihat gereja mula-mula itu mereka sering sekali bertemu. Dan mereka sering sekali. Dan dikatakan tiap-tiap hari mereka dari satu rumah, mereka rumah yang lain, mereka memecahkan roti, mereka melakukan pengajaran rasul. Yang kedua, mereka bersekutu. Yang ketiga, mereka juga bertekun di dalam perjamuan kasih. Ya, mereka juga melakukan perjamuan kudus. Dan yang terakhir adalah mereka selalu bertekun berdoa sepakat yang profetis. Dan yang misioner. Jadi mereka tuh begitu intim, mereka begitu dekat, mereka berdoa bersama. Dan itu menjadi satu movement yang berbeda sekali dengan zaman sekarang ini. Dan saya lihat pola ini kembali kita alami hari-hari ini. Ketika kita dalam kondisi pandemi, dan kita difasilitasi oleh Brother Ingolf. Jadi jauh, tetapi dekat di mata. Dekat di hati. Luar biasa, bro. Ini kreatif banget live seperti ini. Jadi kita mulai praktekin hal yang sama. Melalui Zoom, kita bisa berkumpul dari yang tadinya cuma 5-6 orang, 7 orang, sekarang setiap kali pagi, jam 6 pagi, kita berkumpul 500 orang partisipan. Ya. Dan dan sedangkan kita sekarang ada lebih dari 1 Zoom. Karena kita waktu bulan Juli 2020, kita sudah mencapai 500, kita udah break. Ada pecah, dibuka lagi yang baru. Terus udah 500 lagi di bulan 9, kita udah break lagi, udah ada buka baru. Terus di bulan 10, kita break lagi, capai 500 lagi. Nah, sekarang juga udah 500 lagi. Jadi kita juga break lagi, udah kita buka supaya apa? Supaya ini menjadi movement setiap gereja, setiap tubuh Kristus, setiap rumah tangga, dimanapun, di seluruh Indonesia, dan seluruh tubuh Kristus universal. Yang datang ke Zoom, bukan cuma teman-teman kita, jadi banyak juga teman punya teman yang kita nggak kenal. Dan mereka datang, mereka ngalami Tuhan. Dan banyak sekali mereka mengalami kesembuhan. Jadi kita cuma berdoa bersama, dan mereka sembuh. Nah, sebentar ini kita juga akan berdoa bersama, bro. Kita juga pengen coba mencicipi sedikit apa yang sedang Tuhan kerjakan. Mari kita juga mau merasakan apa yang Roh Kudus kerjakan di tengah-tengah kita. Supaya setiap kita yang sakit boleh merasakan kasih Tuhan. Kesembuhan itu adalah bagian terkecil. Kesembuhan itu kan fisik ya, jasmani ya. Tetapi sebenarnya ada hal yang lebih dahsyat, yaitu kesembuhan rohani. Nah, itu keren, bro. Amin. Terus ada kesembuhan jiwani, bro. Dan ada lagi yang terakhir baru kesembuhan jasmani. Jadi yang terbesar adalah kesembuhan rohani. Ketika hubungan kita tidak kudus, tidak benar, Allah itu maha kudus. Sedangkan Coram Deo itu adalah perjumpaan muka dengan Allah Bapa, Sang Sumber yang maha kudus di ruang maha suci. Mustahil kita bisa berjumpa dengan Bapa di surga kalau kitanya tidak kudus. Makanya kalau begitu menariknya, Tuhan membukakan kebenaran demi kebenaran. Lewat Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itu ibadahmu yang sejati. Jadi ada yang tidak sejati, bro. Ada ibadah yang tidak sejati. Ada ibadah yang pura-pura. Ibadah sambil main game. Ibadah sambil main Instagram. Ya, ibadah sambil nonton. Atau ibadah sambil tidur. Nah, itu bisa juga. Nah, ternyata dikatakan di dalam Roma 12 tuh keren sekali. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi bukan yang mati. Bukan yang kemarin. Bukan yang setengah hidup, setengah mati. Bukan yang main-main. Tetapi konsen serius. Benar-benar persembahkan. Jadi give. Jadi benar-benar saya yang hidup, saya berikan. Jadi saya berikan seluruhnya. Jadi ego saya, pikiran saya yang tidak fokus, saya serahkan. Hati saya yang masih gundah gulana, habis sakit hati, saya serahkan. Nah, jadi ketika saya serahkan, itu persembahan yang hidup. Dan yang berikutnya, kalau sudah kasih persembahan yang hidup, itu baru merupakan persembahan yang kudus. Nah, kudus itu berbicara bukan yang pura-pura, bukan yang penuh dosa. Kalau ketika kita lagi ibadah ya, ada hal yang Tuhan mulai singkapkan. Tuhan tiba-tiba mengingatkan melalui satu gambaran.
di dalam apa yang di dalam pikiran kita, tiba-tiba teringat, waduh, kemarin saya habis berantem nih. Saya tiba-tiba dapat satu gambar, saya habis konflik dengan istri saya. Nah, itu adalah satu impresi yang Tuhan sadarkan dan ingatkan kita. Nah, ketika kita lagi ibadah, firman Tuhan katakan kalau kamu lagi berdoa, kamu teringat, ada hal yang belum kau bereskan, ada dosa, tinggalkan doamu, beresin dah. Nah iya, ini kuncinya ternyata rahasia doa Coram Deo. Jadi, ketika kita lagi berdoa, Roh Kudus mengingatkan kita konflik, ya kita bereskan, buru-buru minta ampun sama Tuhan, bertekad untuk menyelesaikan dengan istri, dan bereskan dengan istri. Wow, ketika saya mengalami dan ketika saya pernah ngalamin, ya, saya ngalamin ketika saya suatu hari saya konflik. Jadi saya kesel sama istri, salah paham akibat dari ada hal yang saya harapkan istri lakukan. Ternyata istri tidak lakukan. Saya merasa istri kenapa tidak lakukan, tidak hargai, tidak hormati saya. Ternyata istri mungkin nggak dengar dan istri juga lagi sibuk. Tetapi saya udah keburu gusar. Saya gusar, saya tahu nggak boleh bikin dosa. Saya nggak mau marah-marah. Saya diemin itu istri. Ya ternyata diemin istri juga salah ya. Marah juga dalam hati. Diemin. Saya nggak mau ngajak ngomong. Saya kesel. Ternyata yang terjadi adalah istrinya jadinya terluka akibat perbuatan saya. Dan saya juga kesal. Dan saya nggak mau ngomong. Tetapi di dalam hadirat Tuhan, Tuhan mengingatkan hal itu. Saya cepat-cepat membereskan, bro. Kalau saya nggak membereskan, waduh, saya nggak bisa berkenan. Iya, kalau saya persembahan yang hidup, yang kudus baru berkenan. Kalau nggak kudus, nggak berkenan. Kalau nggak berkenan, nggak diterima itu persembahan. Kayak persembahan Kain sama Habel, sama-sama kasih persembahan. Sama-sama beribadah ya bro ya. Tetapi beda loh. Yes. Kalau yang persembahan Kain ditolak. Nah, persembahan Habel diterima. Nah, saya mulai mengerti. Ternyata perkenanan itu penting. Hati yang gembira itu penting. Bukan hati yang gusar. Jadi saya bersyukur ketika saya rekonsiliasi dengan Tuhan. Saya ada ketentraman, kedamaian. Dan saya bisa melihat dengan pandangan dan persepsi berbeda tentang istri. Ada keberanian dan kemampuan untuk meminta maaf terlebih dahulu. Nah, itu keren. Jadi ketika secara rohani, hubungan saya secara rohani disembuhkan, maka secara jiwani, hati saya yang luka, kepahitan, benci, dengki, iri, itu otomatis disembuhkan. Wih, keren bro. Amin. Jadi kalau rohani udah sembuh, jiwani sembuh. Yang terakhir adalah jasmania. Jadi kalau secara rohani sudah sembuh, secara jiwani udah beres, itu udah persembahan yang hidup, yang kudus. Dan otomatis berkenan. Nah, kalau sudah berkenan bro, saya doakan itu terjadi. Saya punya sakit pun jadi sembuh. Istri punya sakit pun jadi sembuh. Jadi sakit kebanyakan bukan karena sakit fisik saja, tapi bisa pengaruh sakit hati. Nah, jiwaninya. Jadi pengaruh dari sakit rohani. Jadi seringkali orang bilang Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau sakit berarti ada baiknya. Berarti kehendak Tuhan saya sakit. Sorry bro, sorry. Tunggu dulu. Nggak semuanya. Nggak semuanya karena Tuhan menghendaki. Iya kan? Kan tadi udah bilang, persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Jadi ada yang berkenan, ada yang tidak berkenan. Belum tentu ini merupakan kehendak Tuhan. Jadi ternyata kalau saya nggak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kan ini mempersembahkan tubuh ini penting. Yaitu kita ini, kalau kita bicara Roma 8:28, ya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi orang-orang yang mengasihi dia, persoalannya saya lagi mengasihi Tuhan nggak? Nah. Iya kan? Atau saya lagi pura-pura mengasihi Tuhan. Atau saya ikut acara ini disuruh. Nah, itu beda. Atau saya ikut acara ini Coram Deo itu karena ya biar dilihat sebagai seorang pemimpin. Ya biar kelihatannya keren. Atau saya datang supaya saya sembuh. Bukan pengen ketemu Tuhan. Cuma pengen dapat berkat. Nah ternyata itu motivasinya tuh pengen berkat. Bukan pengen Tuhan. Sedangkan yang menentukan kesembuhan bukan siapa yang mendoakan. Bukan acaranya. Bukan pembawa acara yang ganteng yang pakai kacamata di depan saya. Tetap. Nah, Pak Mardi maksudnya. Ya indok dong. Sama pakai kacamata, Pak. Sama kita kacamata, bro. Nah, itu adalah bukan masalah siapanya, tetapi Tuhannya. Sang pembuat mujizat.
sang pembuat perkara besar, sang sumber. Jadi saya mau katakan bahwa benar Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau memang seandainya kita cari Tuhan, itu pasti berkenan dan itu pasti kehendak Tuhan. Kalau Anda sesuai kehendak Tuhan, pasti Tuhan menghendaki yang terbaik bagi kamu dan saya. Tetapi kalau seandainya gara-gara sayanya sengaja buat dosa, saya nggak mau ampunin, saya nggak mau beresin, saya sengaja menyimpan, saya sengaja nggak mau mengampuni, bahkan saya sengaja melakukan hal yang buruk. Nah, itu kesengajaan tersebut jahat, bro, jahat. Jadi itu nggak berkenan. Dan jadi itu bukan kehendak Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang menghendaki Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bukan. Tetapi karena saya menyimpan dosa. Jadi itu adalah karena akibat daripada dosa dan kesalahan saya jadi sakit. Nah, itu yang Tuhan mau sembuhkan, itu yang Tuhan mau bereskan, bro. Ya. Jadi kalau lihat dari cerita tadi ini, kita mulai lihat ada proses-proses bagaimana ketika kita koram deo, kita mengalami mujizat karena kita sungguh-sungguh mempersembahkan hidup yang berkenan. Hidup yang berkenan, ya. Itu ibadah yang sejati. Dan itu ada di dalam tubuh Kristus. Itu nggak dilakukan sendirian, bro. Itu nggak sendirian. Jadi karena 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kalian. Amin. Jadi Tuhan hadir nih ketika kita Zoom seperti ini nih, ketika kita Insta Live seperti ini, Tuhan hadir. Mari kita hargai ya hadiran Tuhan. Ya, kalau boleh kita sampaikan selamat malam Bapa di surga. Selamat malam Tuhan Yesus dan selamat malam Roh Kudus. Itu penting. Kita menghargai kehadiran kepribadian Allah. Dan dia hadir dan nyata di tengah-tengah kita. Nah, jadi koram deo itu menjadi begitu berarti di jemaat mula-mula. Mereka itu melakukan koram deo tiap-tiap hari. Mereka itu bersekutu tiap-tiap hari. Dan mereka itu tiap-tiap hari mereka membangun perjamuan kasih dan perjamuan kudus di tengah-tengah mereka. Jadi kalau kita lihat ya, pola gereja yang gereja mula-mula itu terus dilakukan. Dan pola itu sebenarnya merupakan pola yang paling cocok, boleh dikatakan pola yang diajarkan Tuhan Yesus. Pola yang dilakukan oleh murid-murid awal pertama. Dan kita kembali kepada pola yang sama, yaitu tiap-tiap hari kita koram deo. Dan tiap-tiap hari kita berkumpul bersama. Tiap-tiap hari kita saling mendoakan. Dan tiap-tiap hari kita melihat dan berjumpa dengan Allah. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 19 ya. Bapak Ibu Saudara sekalian nanti di rumah boleh buka 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 19. Ada 5 ciri gereja zaman akhir ini. Yang pertama adalah gereja zaman akhir itu mereka senantiasa koram deo. Mereka terus menerus. Mereka konsisten doa koram deo. Mereka tiap hari namanya doa koram deo. Kenapa? Koram deo berjumpa dengan Bapa. Jadi kalau kita doa, kita berjumpa dengan Bapa, hidup kita juga berubah. Kalau kita dekat dengan api, rasanya apa? Panas. Betul ya bro ya? Panas. Dengan api. Kalau tangannya pegang es batu gimana bro? Dingin ya? Dingin. Dingin. Tapi kalau seandainya kita dekat dengan hadirat Tuhan, kita juga merasakan hadiratnya, damainya, sukacitanya. Kita merasakan kuasanya, kita mengalami. Nah itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Ketika kita berjumpa dengan Bapa, ketika kita koram deo, kita berjumpa senantiasa bersama dengan tubuh Kristus 2-3 orang, bahkan 500 orang, Tuhan hadir. Malam ini begitu banyak yang menonton kita, saya percaya Tuhan hadir di sebelah Anda. Ya, kita juga merasakan kehadiran Tuhan, bukan? Nah, ada hal kedua. Mereka gereja yang zaman akhir itu di dalam 1 Petrus 4 itu dikatakan mereka itu gereja yang mengasihi dengan radikal. Jadi bukan cuma sekedar mengasihi karena kamu baik. Saya mengasihi dalam kondisi apapun. Itu kondisinya kasih agape. Sekalipun saya ketika saya bertobat, saya ikut Tuhan, saya dicela. Saya diusir sama keluarga saya. Tetapi saya tetap mengasihi keluarga saya. Saya tetap berdoa buat ketobatan keluarga saya. Itu kasih agape. Ketika saya diperlakukan tidak adil, saya difitnah, saya dimarahin, saya ditegur, saya dipukul. Tetapi saya tahu, saya mengasihi orang tua saya. Saya mengasihi dan saya mau teman saya mengalami kasih Tuhan. Saya tidak akan bersungut-sungut, saya tidak akan sumpah serapah, saya tidak akan mulai melakukan hal yang kurang ajar kepada mereka. Tetapi saya berdoa. Dan puji Tuhan hari-hari ini keluarga saya semua mereka juga boleh mengenal Tuhan. Ya karena kasih. Haleluya. Kasih yang radikal. Nah kemudian mereka semua gereja yang ketiga, pola ketiga.
gereja akhir zaman akhir ini, mereka praktekin semua karunia-karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus, karunia Bapa, karunia Yesus, karunia dari Roh Kudus itu dipraktekkan, dimanifestasikan di dalam tubuh Kristus. Kalau kita melayani satu orang, satu karunia aja yang bekerja yang saya miliki. Tapi kalau kita melayani bareng-bareng tubuh Kristus, wih, semua karunia. Kemarin ketika kita melayani secara online baptisan air, teman kita yang ada di Perth. Jadi kita layani melalui online, karuman kita yang ada di Perth. Kita beberapa teman-teman berdoa, hamba-hamba Tuhan berdoa bersama-sama, dari teman yang berbeda. Ada yang dari Australia, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Malaysia. Kita bertemu di Zoom, kita layanin orang itu. Jadi ketika kita lagi mendoakan dia, kita lagi ngajarin dia tentang baptisan air, ada yang dapat penglihatan. Wah, ada kuasa jahat yang mengganggu dia. Karena kepalanya lagi posisi berdoa, suka miring. Ada sesuatu yang berbeda gitu loh. Nah, kebetulan memang ada teman kita yang bisa dapat karunia penglihatan. Dia melihat, dia bilang ada kuasa jahat yang mencoba mengganggu dia di telinga sebelah kanan dia. Jadi kita mulai, ayo ganti posisi, kita doain. Kita peperangan rohani dulu. Langsung dia sadar lagi, konsentrasi lagi. Luar biasa sekali. Bahkan ketika kita mau baptis air, dia udah masuk ke dalam bathtub yang udah diisi air penuh. Kita lagi mendoakan dia. Tiba-tiba air yang tadinya kita udah isi dengan air hangat, itu berubah menjadi dingin. Wah, kayak di film-film ya. Wow. Ada temen lagi yang dapat karunia. Wah, ada roh jahatnya yang mengganggu. Nggak seneng nih. Ya kita doa peperangan lagi. Airnya kembali hangat, bro. Dibaptis dan dia mengalami penglihatan. Bagaimana dia melihat ada malaikat. Dia melihat orang yang dibaptis itu. Ajaib sekali. Jadi melalui Zoom semua bisa terjadi. Ada teman kita, mereka yang ngusir setan, ya pakai Zoom juga. Jadi mereka nyalain Zoom dan rame-rame, teman-teman rame-rame. Dan karunia itu bekerja. Wah, saya merasakan di tempat ini, di bawah tangga ada sesuatu yang gak enak nih. Coba dong, kita doa sebentar. Ketika mereka doa, ada yang dapat impresi. Ya, di sini pernah terjadi kekerasan. Ya, kayaknya kekerasan ini bukan cuma kekerasan, bahkan pelecehan. Ketika ditanya kepada tuan rumah bilang, kok kamu tahu? Bener, saya pernah dijambak, saya pernah dipukul di bawah sini. Wah, kita doa peperangan di situ. Dan habis itu, rumahnya yang tadinya suka diganggu, terus barang bisa dibanting tengah malam, habis didoakan sekarang clean. Tidak ada gangguan lagi. Ya, jadi wow, luar biasa. Jadi tubuh Kristus itu luar biasa. Jadi kalau kita ini, Alkitab katakan kita gerejanya adalah tubuh Kristus. Tubuh ya. Tubuh. Kepalanya siapa? Kristus. Iya. Jadi kalau tubuh, kalau saya tepok sama Inggof, Gof gitu loh. Yang kamu tengok tangan saya apa muka saya? Muka dong. Muka dong, ya kan? Ya siapa nih? Betul. Kalau lihat tangan nggak bisa tahu ya siapa ya. Tangan mirip sama semua. Tangannya siapa itu? Iya. Tapi kalau ya, lihat muka dong, ini siapa? Nah sama. Kalau kita tubuh Kristus bersama-sama, kita berdoa, kita tabok iblis. Yang iblis lihat siapa? Tuhan Yesus. Kagak berani macam-macam dia. Dan itu luar biasa. Kenapa? Karena kita baru mengerti. Salib Kristus penuh kuasa. Jadi iblis sudah dikalahkan di kayu salib, kepalanya itu sudah diinjak di salib. Jadi iblis itu udah nggak punya kuasa lagi. Nah, kebenaran itu kita perlu deklarasikan. Karena tanpa salib Yesus, kita nggak bisa ketemu Bapa di surga yang Maha Kudus. Jadi kita hanya bisa ketemu Bapa kita yang kudus oleh karena darah anak domba Yesus. Jadi karya salib Kristus itu adalah titik kontak untuk kita ketemu dengan Bapa di surga. Itu kuncinya biasa, keren. Setuju banget. Iya. Jadi ketika kita connect sama Bapa di surga, ya kita tubuh Kristus, kita persembahkan tubuh, kita connect dengan Kristus. Maka ketika kita connect dengan Kristus, maka Kristus akan connect sama seluruh tubuh dengan setiap karunia Roh Kudus mulai bekerja. Karena kepala yang akan mengatur, nih tangan, sayangin tangan yang sebelah, bantuin, ambilin sesuatu. Kepala yang merintah. Jadi tubuhnya itu semua sinergi, sekalipun kita dari berbagai gereja yang berbeda, tubuh Kristus yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Kalau kita bersama-sama doa Coram Deo, kita ngalamin kesatuan, connect aja. Semua bisa mendoakan hal yang sama. Ketika kita kedoain orang, kita doain pelepasan, semua dapetin poin yang sama. Itu keren banget. Kemarin kita di dalam, bukan cuma itu, kita ada yang udah kencing darah. Udah 2 tahun ke dokter nggak sembuh-sembuh. Setiap kali kencing tuh sakit. Dan darah yang keluar. Sampai berember-ember. Saat di dalam komunitas kita, di dalam kompak ya, kita ini di dalam doa bersama dengan tubuh Kristus.
sembuh total. Kencingnya berubah jadi putih, bening, sampai saat ini. Dokter juga bingung, sembuh total. Ada yang kena sakit ginjal, setiap malam kencing berkali-kali, itu tiba-tiba sembuh ikut dalam koram Deo. Jadi ketika kita ketemu dengan Tuhan, salib Yesus yang mempertemukan. Itu benar-benar kuasa Roh Kudus yang bekerja. Jadi keren banget. Nah, jadi karunia-karunia itu manifestasi bekerja dengan luar biasa. Nah, ada poin yang berikutnya adalah yang keempat, gereja yang rela menderita. Jadi ketika menghadapi tekanan, menghadapi persoalan tidak akan mudah menyerah. Bukan gereja yang cengeng, ada masalah dikit, udah mundur dari Tuhan doa saya nggak dijawab, udah saya mau tinggalin Tuhan Aduh, kenapa Baperan, ya? Bener ya, belum jomblo melulu. Apa nggak tahu saya jomblo? Aduh, merana. Aduh, nah enggak. Jadi kalau seandainya masalah dikit, menderita dikit, nggak mau ikut Tuhan lagi. Enggak. Kita gereja yang tahan menderita. Yesus aja ketika dia menderita, dia setia. Kenapa? Karena dia tahu itu kehendak Bapa. Bagi kita salib adalah penderitaan. Bagi Yesus salib adalah kemuliaan. Bagi Yesus salib itu adalah kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu yang dilakukan Yesus, bukan apa yang dia suka. Dan ternyata kehendak Bapa itu yang terbaik. Jadi kalau seandainya kita melihat dengan kacamata Kristus, kacamata dari apa yang menjadi kehendak Bapa, penderitaan itu kemuliaan. Dan ketika kita menjalani, bukan jadi gereja yang cengeng, tetapi gereja yang hatinya dimurnikan. Ya, yang terakhir adalah gereja yang rela terus dimurnikan hatinya. Ya, ini yang poin terakhir. Sebentar lagi ya. Jadi gereja yang dimurnikan seperti emas, api. Ya, Allah itu seperti api yang membakar, api yang menghanguskan. Apakah pekerjaan kita itu seperti kertas, atau seperti kayu, atau seperti jerami yang kebakar habis? Atau pekerjaan kita adalah emas, perak, permata yang semakin dibakar semakin mulia? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah gereja akhir. Itulah gereja yang akan kita capai. Gereja yang siap seperti gereja mula-mula. Mereka siap, mereka kuat, karena mereka tiap-tiap hari koram Deo. Tiap-tiap hari berjumpa Tuhan. Tiap-tiap hari saling membangun di dalam persekutuan kasih. Tiap-tiap hari mengingat karya salib Kristus dan benar-benar tidak bermain-main dengan salib Yesus. Ada dosa dibereskan. Ada hati nurani yang murni. Ada perkenanan Tuhan setiap hari. Mereka pasti berjumpa Tuhan. Gak ada alasan mereka gak berjumpa Tuhan. Tetapi kalau kita datang dengan penuh kepalsuan, datang dengan penuh dosa, gak mau bereskan, gak mau mengampuni, itulah menjadi sumber masalah kita gak beres. Mari kita akan masuk bagaimana kita mengalami apa yang tadi saya ceritakan. Kita nggak mau cuma dengar teori, Bapak Ibu Saudara sekalian. Anda di tempat Anda saat ini, saya mau Anda cari waktu yang tenang saat ini. Taruh handphone Anda, jangan pegang handphone Anda. Jangan bermain handphone dan gadget. Mari kita rasakan, kita pejamkan sebentar. Beberapa menit ke depan ini, kita mau mengalami kuasa Tuhan. Kalau Anda yang sakit saat ini, saya mau berdoa buat Anda. Dan mujizat Allah terjadi saat ini di dalam hadirat Allah. Saat ini juga saya mau kita pejamkan mata, dan Anda rasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kami berdoa Bapak di surga. Saat ini Bapak, kami tubuh Kristus dimanapun kami berada. Kami mau terkonek dengan Kristus Sang Kepala. Kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Kami tidak mau pura-pura. Kami tidak mau main-main. Kami mau serius. Kami mau konek dengan Sang Kepala Kristus. Bapa, Engkau berbicara kepada kami. Bapa, Engkau singkapkan setiap rahasiamu. Roh Kudus, Engkau mulai membongkar dan buka mata hati kami saat ini juga di dalam nama Yesus. Terbukalah mata rohanimu. Anda mulai teringat saat ini. Roh Kudus mulai mengingatkan engkau. Ada kejadian-kejadian yang tidak berkenan. Ketika engkau sedang dimarahi ibumu. Ketika engkau melawan dengan emosi dan egomu. Ketika engkau dilarang bermain handphone dan membantu ibumu. Engkau mulai melawan
engkau mulai berkata kasar, engkau mulai diam, engkau tidak nurut lagi. Ya, Roh Kudus mengingatkan engkau. Engkau melakukan hal yang sama adikmu dan tidak peduli. Engkau mengalami bagaimana engkau melawan pimpinanmu. Bahkan di dalam hati kecilmu engkau berontak kepada otoritas rohanimu dan pemimpin gerejamu, bahkan pendetamu. Ya, Roh Kudus mengingatkan, Anda orangnya. Maukah engkau saat ini rendahkan hatimu? Tuhan ingatkan, Tuhan mau sembuhkan engkau. Jikalau engkau sungguh-sungguh mengaku dosamu, maka Ia Allah adalah setia dan adil. Dan Ia akan mengampuni engkau dari segala dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Rendahkan hatimu, rendahkan hatimu, buka hatimu. Dan saat ini terbukalah telinga rohanimu di dalam nama Yesus. Amin. Terbuka. Engkau mulai mengingat, engkau mulai mendengar. Ada kata-kata bentakan, tidak berguna. Engkau mulai mendengar, ada kata-kata kasar, umpatan. Maaf kata, ada kata-kata pelacur. Ada kata-kata tidak berguna. Ada kata-kata sampah. Ya, Anda mulai mendengar, ada kata-kata yang diucapkan, yang engkau dengar waktu masa-masa kecilmu. Engkau adalah beban bagi keluarga. Kau bodoh. Iya. Dan kata-kata itu begitu menyakiti hatimu. Itu adalah akar masalahnya. Sehingga setiap kali engkau mendengar orang berkata dan bersikap dan merendahkanmu, engkau mulai emosi dan berontak. Tuhan katakan Tuhan mau menyembuhkan engkau. Saat ini Tuhan ingatkan, ada di antara engkau yang sedang mendengarkan saat ini. Engkau dengar baik-baik. Tuhan ingatkan, engkau merasa engkau begitu najis, engkau tidak kudus, engkau begitu kotor, engkau malu, engkau tertuduh, engkau merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Bahkan engkau ingin bunuh diri. Ya, Tuhan berbicara kepada engkau. Maukah engkau saat ini? Engkau saat ini mengakui, Tuhan ini aku, Tuhan aku orangnya, Tuhan. Tuhan katakan, Tuhan mau engkau sembuh. Tuhan mau mengampunimu ketika engkau mengaku dosamu. Maka Ia setia dan adil dan Ia akan menyucikan engkau. Akui dan engkau sembuh. Tuhan menerimamu. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib menanggung dosamu. Dosamu yang merah seperti kain kirmizi, putih menjadi seperti bulu domba. Kudus saat ini. Saat engkau mengakuinya, akui. Ya, saya najis. Saya baru melakukan hal yang tidak kudus. Saya menyakiti tubuh Kristus. Saya memanipulasi dan memanfaatkan. Saya mencuri pandangan. Saya mencuri. Dan saya mulai berimajinasi kotor. Saya berbuat hal yang tidak berkenan. Saya membayangkan dengan orang yang bukan menjadi pasanganku. Saya melakukannya dan berulang kali jatuh bangun. Saya tertuduh. Saya merasa tidak layak. Saya merasa najis dan mau bunuh diri. Tapi Tuhan katakan, Tuhan telah menebus dosa. Jangan kau tertuduh. Itu bukan dari Tuhan yang menuduhmu. Akui nak supaya engkau sembuh. Akui sebab Tuhan mau menyembuhkanmu. Sekalipun engkau jatuh bangun hari ini ketika engkau mengakuinya, engkau disucikan. Dan mulai hari ini engkau akan menang. Karena mulai hari ini engkau berjumpa dengan Bapa. Mulai hari ini engkau akan mendapatkan satu komunitas baru yang Tuhan akan pertemukan. Engkau memiliki komunitas Coram Deo yang engkau akan berjumpa dengan Tuhan. Tuhan ingatkan hari ini, banyak daripada engkau yang hari-hari ini, engkau tidak menjaga pikiran dan matamu. Matamu najis, pikiranmu kotor. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan Yesus telah memakai mahkota duri untuk menanggung setiap kenajisanmu. Engkau dikuduskan. Saat ini, angkat tanganmu dan katakan, di dalam nama Yesus, meteraikan tanganku dengan kuasa darah Yesus. Taruh tanganmu di belakang kepalamu. Di dalam nama Yesus, ku cabut pikiran najis. Ku cabut pikiran kotor. Ku cabut pikiran-pikiran tidak kudus. Ku cabut setiap intimidasi iblis. Ku cabut dan ku hardik setiap pikiran najis dan kotor. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Dan saat ini taruh tanganmu di dada. Rasakan saat ini. Dadamu, jantungmu yang berdebar-debar. Engkau yang sulit tidur. Saat ini Tuhan mau sembuhkan engkau. Ketika engkau mengakui, Tuhan mengampuni. Ketika engkau mengakui, Roh Kudus menyucikan engkau. Dan saat ini Tuhan mau menyembuhkan engkau. Saat ini, hati dan jantung yang berdebar-debar.
Saat ini kami perintahkan, sembuh engkau dalam nama Yesus. Katakan bersama saya, jantungku yang berdebar sembuh dalam nama Yesus. Katakan bersama saya, saat ini juga setiap dadaku, jantungku yang berdebar-debar, jadilah tenang dalam nama Yesus. Dan saat ini juga setiap pikiran-pikiran kotor yang menuduh saya, mengintimidasi saya, membuat saya merasa tidak berguna, tidak layak, tidak benar. Saat ini keluar engkau dari diriku dalam nama Yesus. Kuperintahkan engkau keluar setiap roh kenajisan dalam nama Yesus. Keluar roh kenajisan. Ya, keluar dalam nama Yesus. Dan penuh saat ini dengan hadirat dan kekudusan Allah dalam nama Yesus. Dan saat ini taruh tanganmu di lambungmu. Ada di antara engkau, banyak di antara engkau, akibat dari hal yang tidak najis. Dari hal yang najis ini, engkau menjadi sakit lambung, engkau menjadi sakit ma, engkau sakit pencernaan, bahkan engkau juga mengalami asam amino yang meningkat. Ya, lambungmu. Dan juga saat ini, Tuhan mau sembuhkan. Taruh tanganmu di lambung, di perutmu, yang sakit. Saat ini di dalam nama Yesus, terjadi kesembuhan. Setiap organ-organ yang sakit sembuh. Pencernaan sembuh dalam nama Yesus. Setiap lambung sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Engkau akan minum dan makan dan engkau tidak muntah lagi. Dalam nama Yesus. Sembuh total. Dan saat ini, setiap bagian persendian kakimu dan juga pundakmu yang terjepit syarafnya, saat ini tumpangkan tangan. Terjadi kelepasan, kelegaan dalam nama Yesus. Angkat kedua tanganmu dan rasakan jamahan Tuhan. Angkat, tarik tanganmu yang tinggi dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. 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 Amin. 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 Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Wow. rindu kalau sekarang ada di antara Anda yang saat ini juga barusan mengalami jamahan Tuhan, dan Anda merasakan hati Anda saat ini plong, dada Anda lega, ada beban yang enteng di badanmu, boleh engkau tulis di room chat. Ada beberapa yang pikiranmu yang tadi sedang tertuduh, terintimidasi, saat ini engkau rasakan pikiranmu tenang, dan malam ini engkau akan tidur nyenyak. Coba Anda boleh juga tulis di room chat apa yang Anda rasakan. Ada beberapa Anda yang Anda rasanya beberapa hari ini begitu tertekan, dadamu berdebar, dan rasa-rasa penuduhan yang begitu besar, sampai-sampai engkau berpikir untuk tidak ingin hidup, berpikir tentang hidup yang tidak berarti, berpikir tentang hidup yang sia-sia, berpikir hidup kamu yang gagal, jatuh bangun dalam dosa yang sama. Saat ini Anda mulai merasa hidup ini berarti. Anda mulai merasakan damai dan ketentraman. Boleh Anda tulis di room chat, biarkan apa yang Anda alami menjadi kesaksian dan berkat. Karena firman Tuhan katakan, iblis dikalahkan oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Jadi kesaksian itu adalah roh nubuatan. Jadi kesaksian itu adalah pujian pengagungan atas kebaikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Anda yang mengalami ketentraman, damai, mengalami kelepasan, Anda rasakan tadi ketika kita mengusir setiap roh kenajisan, ada sesuatu yang Anda rasakan. Anda mulai merasa merinding, Anda mulai merasa ada kelegaan, kelepasan. Yes, kita baru melakukan pelepasan. Anda merasakan dan Anda telah merasakan damai saat ini. Anda boleh tulis di room chat apa yang menjadi pengalaman Anda, biarkan ini menjadi berkat. Baik, saya buka kesempatan juga mungkin bagi teman-teman yang ingin tanya jawab ya. Jadi kita juga boleh lebih bersama-sama ya, saling bareng-bareng ya. Silakan Ingo. Yap. Yes, oke, Pak Mardi luar biasa banget. Wah, saya diberkati sekali, dan saya yakin Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam Abatok sekarang ini, mereka juga akan diberkati. Dan Bapak Ibu, tuliskan Bapak Ibu kesaksian apa yang Bapak Ibu alami, tuliskan di chat, dan kalau ada pertanyaan silakan. Nah, Pak Mardi, sambil menunggu Bapak Ibu Saudara teman-teman kita tulis di kolom komentar, saya jadi langsung melihat dapat sesuatu. Memang ini kelihatannya momentumnya luar biasa ya Pak Mardi ya. Blessing in disguise. Pandemi itu sesuatu yang sangat menakutkan. Bahkan orang ngomong ini kayak mencengkeram. Tetapi di sini momentumnya dapat. Bayangin Pak, ngumpulin 500 orang setiap pagi. Gak pernah ada sebelum-sebelumnya Pak. Ngalami mujizat langsung dalam tempat yang berbeda-beda.
melalui Zoom, melalui internet. Belum pernah ada sebelum-sebelumnya, sebelum pandemi. Jadi memang, wow ya, Tuhan memang bekerja dalam situasi yang gak kita duga. Dan memang Puji momentumnya Tuhan, sudah puji mulai Tuhan. bergulir. Saya percaya juga yang Pak Mardi sampaikan, lima ciri gereja zaman Iya, akhir itu kita sedang lakukan, kita sedang alami, kita masuk ke dalamnya. Dan betul Pak Mardi, saya juga sepakat bahwa ini akan jadi satu kegerakan yang meluas. Gak cuma amin. gereja lokal, tetapi sudah menjangkau semua. Ini sudah bukan bicara gereja lagi ya Pak Mardi ya. Sudah Iya, bicara tubuh Kristus, sudah bicara betul. anak-anak Tuhan secara Iya, semuanya. Wow, benar. ini udah banyak nih beberapa komen. eh Oke, saya baca bentar. Dari teman saya, teman Komsel nih, dari Pradana nih, luar biasa. Wow. Saya bacakan ya Pak Mardi ya. Silakan. Jantung saya dari Pradana. Pradana, saya bisa panggil Brodana. Jantung saya tadi nyeri setelah didoakan, kembali normal Komardi, hilang Puji Komardi. Tuhan. Dan kepala berat setiap mau intim dengan Tuhan tadi berat itu hilang. Jadi kepala berat tadi itu Haleluya. hilang Komardi. Kepala jauh lebih enteng. Puji Tuhan. Biasanya kalau mau tiap saat teduh kepalanya selalu berat. Nah, terus Haleluya. kemudian dari saudara atau saudari ya, Yulianti, merasakan zaman dan urapan Tuhan untuk Koram Deo. Dari Haleluya. saudari Rima, kepala jauh lebih enteng dan tenang. Puji Tuhan. Dari Rima juga hati begitu damai. Haleluya. Wow. Wah, luar biasa nih ya. Nah, teman-teman, kalau semisal ada yang ingin diceritakan, silakan tulis di chat. Kita akan invite untuk live di video tampil. Boleh ya Pak Mardi ya, kalau ada ya Pak ya? Boleh. Oke. Silakan Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya ada yang mau cerita apa yang dialami, baik yang barusan ini atau dari Koram Deo yang selama ini diikuti, apa yang sudah dialami, boleh sampaikan di chat. Kita akan invite live tampil bersama-sama dengan kami, mumpung waktu masih ada ya. Betul. Nah, saya tadi Pak Mardi memang Ya, ketika doa saya sih dapatnya lihatnya itu kayak apa ya, Tuhan Yesus tuh ulurin tangan, semua pada datang amin. sama Tuhan ditangkup sama tangannya, mau orang yang rajin ke gereja, orang yang berdosa, orang yang semuanya jadi satu dan sama Ya, di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkati semuanya. betul sekali. Luar biasa, luar biasa. Betul sekali. Luar biasa, Kerinduan Pak Mardi. kita adalah bukan cuman sekedar kita untuk diri saya sendiri. Apa kemurahan kebaikan Tuhan itu nggak cukup untuk diri sendiri. Tetapi biar ini menjadi berkat buat keluarga saya, menjadi berkat buat komunitas saya, bahkan menjadi berkat buat tubuh Kristus. Apa yang kita alami ini adalah merupakan pengalaman yang Roh Kudus sedang kerjakan buat setiap orang-orang yang mengasihinya. Jadi apabila Bapak Ibu Saudara Anda yang ingin mengalami kuasa Tuhan lebih lanjut lagi, kuncinya adalah Anda mulai buka hati Anda, ikut Koram Deo, berjumpa dengan Ya, Tuhan. Jangan lagi ya, main-main, karena Tuhan hadir dan Tuhan ada bersama Anda saat ini. Jadi hadirat Tuhan tuh nyata, dan hadirat Tuhan itu begitu real. Begitu banyak orang mengalami mujizat, bukan karena mereka hebat, bukan karena orang yang menyampaikan hebat, tetapi karena mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan Tuhan berkenan kepada yes. orang yang mau sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi dimanapun, kapanpun, kita bisa merasakan. Itu namanya high tech, high touch, ya. Jadi kita merasakan Ya, kasih, sentuhan perhatian, kepedulian, kehangatan kasih Bapa, bahkan sentuhan kuasa Roh Kudus di kamar Anda, di handphone Anda saat ini, Anda alami, Anda yep, rasakan. Dan yep. masih banyak lagi yang Tuhan akan kerjakan. Ya, Yes. Pak Mardi, ini ada dari saudari atau saudara ya, Presley Sumanti. ya. Dia menuliskan sesuatu yang luar biasa. Ikut Koram Deo, keluarga saya 7 orang sembuh dari COVID-19. Haleluya. Wow. Saudara Presley Sumanti, apakah berkenan kalau kita invite? Kalau semisal Anda oke, silakan tulis di chat. Oke, akan saya invite untuk join live. Silakan saudari atau saudara ya, Presley Sumanti.
Kami pengen dengar juga nih Luar apa yang biasa. dia alami. Silakan, Brother Presley. Ya, di-invite Iya, aja kayaknya. langsung aja ya, coba ya. Iya, Oke, sebentar. kita coba. Oke, sip. Brother Presley, Yes, kalau luar biasa bisa nih. silakan welcome ya Brother Presley ya. Dan yang lain juga kita mau supaya apa yang kita alami menjadi kesaksian, menjadi pujian, penghormatan kita kepada Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Malam ini Anda mengalami kesembuhan, Anda mengalami kelegaan. Dan saya tahu banyak yang sedang menonton Anda saat ini, Anda malu dan tidak mau mengakui karena Anda tahu ini berurusan dengan rasa harga diri. Saat ini Tuhan ingatkan, Tuhan mengasihimu. Jangan lagi berbuat dosa yang sama. Kembangan kembali lagi kepada dosa yang lama. Keluar dan jadi pemenang. Anda telah dikuduskan, Anda telah disucikan, Anda telah dilayakkan, Anda dibenarkan. Dan biar hari ini dan seterusnya, hidup Anda hidup di dalam kekudusan dan koram Deo. Ya, saya undang Anda yang hari ini merasakan dan pengen lebih lagi merasakan, karena besok pagi kita ada lagi nih teman-teman. Setiap pagi kita selalu live melalui Zoom. Nanti linknya bisa lihat ya di kita Ya, punya Instagram yang di sini di Abatok ini nanti ada promosinya. Silahkan lihat aja, dia punya undangannya. Nanti bisa masuk ke link Zoom yang ada. Maka Anda juga akan tentunya mengalami, kalau Anda yang ingin konseling, Anda yang ingin pelepasan, Anda yang ingin didoakan langsung, Anda yang ingin kesembuhan, apapun juga sakit penyakit Anda. Kemarin kita doakan, ada satu ibu-ibu dari yang sudah jatuh, dia punya tulang panggulnya retak. Oleh dokter diagnosa itu harus operasi. Udah ibu-ibu 83 tahun. Tetapi karena kondisi ketika dicek dia COVID. Jadi dia tidak operasi tetapi dirawat di rumah sakit. Saat itu kita doakan melalui Zoom, ya, melalui voice call, voice video call, ya. Jadi kita callingin, kita doakan. Puji Tuhan, setelah kita doakan, dia mulai bisa duduk. Terus kita doakan buat COVID-nya. Setelah kita doakan, dia mulai bisa bernafas lega. Dan 3 hari kemudian, dia pulang dari rumah sakit, sudah ngupas bawang, tulang panggulnya yang retak sembuh total. Puji Tuhan. Roh Kudus bekerja melalui media. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, halo. Tuhan itu baik. Ya, jadi ada satu kesaksian lagi di Ya, mana ada seorang bapak yang di rumah sakit kondisinya udah parah, dan ketika dia juga tidak kondisi didoakan, jadi kakinya itu panjang pendek, jadi anaknya tidak sadar, tapi kakinya selalu Oke. sakit, pinggulnya sakit. Saat kita dapat satu Iya. impresi dari antara teman-teman yang mendoakan rame-rame, kita dapat impresi kakinya panjang pendek, anaknya bingung, coba dilihat, coba diukur. Ada kurang lebih sebelah kaki kirinya lebih panjang kurang lebih 5 cm. Coba diukur. Iya benar, kaget anaknya sampai teriak. Habis itu kita bilang, ayo sekarang kamu doakan. Di dalam nama Yesus, liatin, buka matamu. Dia teriak-teriak. Kakinya memanjang Pak, gerak. Dah, sama panjang. Dan pinggulnya sakitnya sembuh. Wow. Habis itu kita suruh anaknya, sekarang cabut pendengaran telinga bapakmu, taruh tanganmu, dan doakan buat telinga bapakmu yang tidak bisa dengar. Dia berdoa. Habis selesai dia tanya, Pak gimana Pak, sudah dengar belum? Dengar tapi kecil katanya. Lah, emang Bapak pakai alatnya nggak, saya tanya? Oke. Enggak. Jadi bisa dengar nggak? Iya bisa, dia bilang. Sembuh. Pak Mardi, ini Ya, Pak Mardi, hold sebentar. Ini sudah ada Pak Presley ya Pak, silakan. yang tadi kesaksian betul ya, apa setelah Koram Deo 7 orang keluarganya sembuh dari COVID. Betul Pak, seperti itu Pak? Betul, Pak. Betul. Iya Pak, bisa diceritakan secara singkat Pak, gimana ceritanya bisa sampai ngalami luar biasa seperti itu Pak? Iya. Awalnya saya memang sudah ikut Koram Deo. Saya hanya mengajak mereka untuk ikut Koram Deo. Jadi salah satu ada 2 orang dari 7 orang keluarga kami itu mereka sharing gitu. Jadi ada agak sedikit kesulitan dengan menggunakan Zoom karena mereka masih gaptek kan. Tapi pakai cara di relay gitu. Jadi pakai WA, Oke. WA call. Tapi puji Tuhannya pada saat itu saya bilang sama namanya adik sepupu saya namanya Christian waktu itu, saya bilang kamu coba
tembak aja relay dari gadget kamu untuk masuk Zoom gitu. Sambil kita pegang tangan. Artinya saya pegang tangan istri saya dan mereka yang lain berpegang tangan di sana. Jadi hari itu mujizat yang terjadi adalah saya ingat besoknya mereka akan melakukan swab ya. Lakukan swab. Jadi hari itu kita berdoa bersepakat minta kemurahan hati Tuhan untuk hasilnya baik gitu atau negatif gitu ya. Dan memang betul Tuhan bekerja luar biasa pada saat itu, dan besoknya mereka menunggu, bukan mau swab ya, baru mau menunggu hasil swabnya itu. Dan puji Tuhan negatif semua, negatif semuanya. Wow. Ya, negatif semuanya. Dan saat itu saya telepon mereka, saya tanya, bagaimana? Iya, puji Tuhan, kami semua sudah sembuh, tinggal tunggu aja untuk kembali ke rumah, begitu kan? Dan mereka satu-satu cerita waktu mereka lagi berdoa berpegangan tangan pagi-pagi itu, kayak ada tangan mereka kayak panas gitu, tangannya panas, tangannya panas, di dada mereka panas, hangat gitu ya. Dan mereka merasakan ada kayak jamahan Tuhan. Dan puji Tuhannya tidak sampai di situ, keluarga mereka saat ini dipulihkan. Mereka semua di Kepri ya Pak, di Kepulauan Riau. Ya, jadi tahu ya. Luar biasa Pak Mardi ya. Amin, amin. Luar biasa. Saya di Kalimantan, mereka di Kepri, doa Koram Deo-nya di Jakarta. Jadi kita di beberapa area gitu. Luar biasa Pak. Ya itu kesaksiannya. Jadi Bapak di Kalimantan sekarang ya? Kalimantan Pak. Oh, luar biasa. Jakarta, Kalimantan, Kepulauan Riau. Tuhan dahsyat. Thanks to God, thanks to internet, semuanya itu memungkinkan terjadi, kuasa Tuhan nyata. Amen. Pak Presley, thank you kesaksiannya. Thank you, Pak Presley. Saya akan remove ya. Yes, thank you Pak. God bless Pak. Terus antusias Pak dalam Mesbah Koram Deo. Dahsyat. Terima kasih Pak. Yesus luar biasa. Haleluya. Dahsyat ya Pak Mardi ya. Luar biasa ya Pak. Maksudnya benar-benar di luar tembok sekarang. Amin. Benar-benar langsung menjangkau semuanya tanpa kendala. Aduh, luar biasa. Nah, gak kerasa sudah mau jam 9 lagi nih Pak. Iya. Pak Mardi. Yes. Ada banyak teman-teman antusias ya. Ada komen, ada menyampaikan banyak hal. Nah, tapi Pak Mardi, kalau Pak Mardi boleh sebelum menutup Abatox kita malam hari ini, closing statement Pak Mardi, dan kemudian ajakan untuk kita semua, boleh Pak Mardi disampaikan supaya kita semua bisa menangkap dari apa yang kita dengarkan diskusi malam hari ini Pak. Gaya hidup gereja mula-mula di zaman akhir ini bukanlah sebuah pola, bukanlah sebuah gaya, tapi merupakan sebuah budaya hidup setiap hari yang kita hidupi. Jadi bukan cuma gaya, tetapi menjadi satu budaya yang menghidupi seluruh hidup kita dan keluarga kita. Koram Deo setiap hari, Koram Deo setiap saat, tinggal di dalam hadirat Tuhan, dalam keadaan apapun. Maka mujizat dan kuasa Tuhan selalu mengikuti hidup Anda. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Pasti Anda akan berjumpa dengan Bapa. Itulah ibadah yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Setiap pagi kita ada Koram Deo versi komplitnya. Tadi Bapak Ibu baru mengalami yang versi singkatnya. Doanya singkat ya, cuma 15 menit. Kalau mau ikut yang full versinya, bahkan dilayani setiap pribadi, kita ada breakout room. Personal. Setiap breakout room ada 5-6 konselor yang akan mendoakan Anda. Dan percayalah, hidup Anda pasti berubah. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Thank you Pak Mardi. Buat Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap jangan lupa setiap pagi bisa ikut Mesbah Koram Deo seperti yang Pak Mardi sampaikan. Dan untuk kita, untuk teman-teman di Jemaat Abalov, nanti kita akan ada launching tanggal 15 Pak, 15 Februari besok. Kita juga akan punya
Iya. Mesbah Koramdio yang pagi, Pagi. karena selama ini kita juga sudah ada cuman malam. Malam. Iya. Nah, Lebih komplit yes, ya. ada Pagi 3 ada, opsi. malam ada. Oh iya Pak, betul. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa ikut pagi, bisa ikut malam, tapi yang pasti jangan sampai lewatkan setiap hari kita bangun gaya hidup Mesbah Koramdio. Amin. Thank you Pak Mardi, luar biasa malam ini. Bapak Ibu you. Saudara sekalian, thank you sudah join malam ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga saya diberkati banyak dari apa yang kita dengarkan malam ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa Rabu depan. Thank you, saya Inggo, pamit dulu. Thank you Pak Mardi, God bless Pak. Ya, thank you Pak. Thank you, Pak. God bless. Sampai bertemu. Yo Pak. See you all, bye. Siap. Yes, bye guys. God bless everyone.